Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai pendekatan sejarah dalam studi Islam. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian pendekatan secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, pendekatan merupakan turunan dari kata dekat yang artinya tidak jauh. Kemudian setelah mendapatkan awalan pe dan akhiran an, pendekatan memiliki dua arti. Yang pertama berarti proses, perbuatan, ataupun cara mendekati. Kemudian yang kedua berarti usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, ataupun metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan secara terminologi adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu dan digunakan untuk memahami agama. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa pendekatan adalah sudut pandang objek penelitian yang digunakan dalam mengkaji segala sesuatu yang akan diteliti dengan metode ilmiah. Kemudian kata sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon. Kata ini kemudian berkembang menjadi akar, keluarga, asal-usul, riwayat, dan silsilah. Dalam bahasa Inggris, sejarah dikenal dengan sebutan history yang berasal dari bahasa Yunani historia yang berarti ilmu. Sedangkan dalam KBBI, sejarah mempunyai arti asal-usul atau silsilah, atau juga uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Dari beberapa pengertian di atas, jelaslah bahwa sejarah merupakan peristiwa yang terjadi di masa lampau, baik yang berkaitan dengan sosial, pendidikan, maupun peristiwa nyata. Pendekatan sejarah merupakan kajian dan sumber lain yang memuat informasi tentang masa lampau dan dilakukan secara sistematis. Pendekatan sejarah dalam studi Islam dapat dikatakan sebagai upaya sadar dan sistematis untuk memahami sesuatu dan mendalami seluk-beluk atau hal-hal yang berkaitan dengan Islam, baik yang berkaitan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah. Selanjutnya, mengenai definisi jihad. Kata jihad berasal dari akar kata jahadaya juhudu jahd, yang artinya sungguh-sungguh atau berusaha keras. Dalam pengertian umum, jihad mencakup seluruh ibadah yang bersifat lahir dan batin, dan cara mencapai tujuan tanpa kenal putus asa, menyerah, dan pamrih, baik melalui perjuangan fisik, emosi, harta benda, tenaga, maupun ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad selama periode Makkah dan Madinah. Kemudian dalam pengertian khusus, jihad berarti memerangi kaum kafir untuk menegakkan Islam, dan makna inilah yang sering dipakai oleh umat muslim dalam memahami makna jihad. Imam Rohib menyatakan bahwa kata mujahadah dan jihad artinya berjuang sekuat tenaga untuk menangkis serangan musuh. Beliau juga menerangkan bahwa jihad terdiri dari 3 macam, yaitu berjuang melawan musuh yang kelihatan, berjuang melawan setan, dan juga berjuang melawan hawa nafsu. Kemudian Muhammad Hirzin menyatakan bahwa jihad mengandung 2 pengertian. Dalam arti sempit, jihad berarti perang di jalan Allah yang ditunjukkan oleh penyebutan kematian di medan perang serta perolehan ghanimah, yaitu harta rampasan. Kemudian dalam arti luas, jihad adalah segala usaha yang memerlukan ridho Allah, baik berbentuk ibadah khusus yang bersifat individual maupun ibadah umum yang bersifat kolektif. Dari berbagai pendapat ini menggambarkan bahwa makna jihad tidak selalu identik dengan peperangan. Berbagai versi tersebut menyebutkan bahwa jihad juga berarti sebuah usaha sungguh-sungguh dalam berbagai kegiatan yang tujuan akhirnya hanyalah untuk mendapatkan ridho Allah. Jihad pada masa awal Islam. Pada masa awal Islam, jihad diartikan sebagai perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya untuk menyebarkan Islam dan mempertahankan akidah dari ancaman kaum musyrikin. Pada periode Makkah, jihad lebih berfokus pada perjuangan spiritual dan penyebaran ajaran tauhid tanpa menggunakan kekerasan. Seperti yang digambarkan dalam ayat-ayat Al-Quran tentang kesabaran dan pengorbanan, hijrah ke Habasyah adalah contoh dari jihad pada periode ini yang merupakan strategi untuk melindungi iman dari penganiayaan. Pada periode Madinah, setelah hijrah, konsep jihad mulai mencakup peperangan defensif untuk melindungi umat muslim dari serangan musuh. Seperti terlihat dalam perang Badar dan ayat-ayat yang memberi izin untuk berperang demi mempertahankan keyakinan. Selanjutnya adalah jihad pada masa klasik.
Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, konsep jihad mengalami transformasi sesuai dengan kebutuhan muslim pada masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti-dinasti Islam berikutnya seperti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada masa ini, jihad tidak hanya mencakup perang defensif melawan musuh eksternal, tetapi juga digunakan untuk menumpas pemberontakan internal atau bugot dan memperluas wilayah Islam ke berbagai tempat seperti Afrika Utara dan Andalusia. Selain jihad fisik, periode ini juga mencakup jihad pemikiran atau ijtihad, pengembangan hukum Islam, pendidikan, serta ilmu pengetahuan yang berkembang pesat di kalangan intelektual muslim. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan paparan ya terkait dengan jihad pada masa modern. Tadi sudah disampaikan jihad pada awal Islam dan juga jihad pada masa klasik. Yang selanjutnya adalah jihad pada masa modern. Memang dalam pendekatan studi Islam, konsep jihad pada masa modern ini dipahami dengan mempertimbangkan perubahan sosial, politik, dan juga budaya, sehingga mempengaruhi interpretasi dan praktiknya. Jihad pada masa modern itu tidak hanya terbatas pada perjuangan fisik, tapi juga mencangkup berbagai bentuk perjuangan yang lain, ya, seperti hal yang berkait dengan konteks kekinian dan lain sebagainya. Yang pertama, di masa modern ini banyak ulama atau cendekiawan muslim, banyak para tokoh yang memang menekankan reinterpretasi jihad sebagai upaya untuk mempengaruhi perbaikan diri, yaitu jihad an-nafs, kemudian menegakkan keadilan serta melawan ketidakadilan sosial gitu. Karena pemikiran ini muncul seiring dengan tantangan modernisasi, ya seperti kolonialisme, nasionalisme, dan tentunya globalisasi. Nah, jihad melawan kolonialisme kemudian penindasan itu seringkali dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan dan juga penindasan. Beberapa gerakan kemerdekaan di dunia muslim menggunakan konsep jihad untuk memobilisasi dukungan melawan kekuatan kolonial seperti itu, seperti Aljazair, India, dan juga di Indonesia. Di era pasca kolonial, konsep jihad juga digunakan untuk melawan ketidakadilan pemerintah otoriter. Ya, jadi untuk melawan ketidakadilan seperti itu. Kemudian ada juga jihad dalam konteks politik global, yang ini masuk dalam ranah jihad pada saat ini atau saat modern. Kemudian jihad perang upaya sebagai upaya damai dan juga pembangunan sosial. Kemudian jihad sebagai upaya damai dan juga pembangunan sosial. Di masa modern dan ada pergeseran makna jihad ke arah yang lebih damai, seperti jihad dalam pendidikan, kesehatan, serta ekonomi. Hal ini kita bisa beri contoh atau kita mencontohkan pada saat konflik negara Ukraina dan juga negara Rusia yang saling perang seperti itu ya. Kemudian Indonesia menjadi penengah atau menjadi penegak hukum untuk segera mengatasi konflik tersebut agar tidak terjadinya peperangan lebih lanjut, karena hal ini dapat menimbulkan efek yang sangat tidak baik, tentunya merugikan kepada masyarakat atau rakyat negara itu sendiri, baik Ukraina maupun Rusia. Karena sejatinya kehidupan sosial itu harus saling menyayangi dan juga saling membantu seperti itu. Nah, jihad pada masa modern ini sangat diperlukan tentunya untuk kita, terutama mahasiswa, harus memiliki intelektual yang sangat tinggi sehingga kita bisa menahan amarah dalam menghadapi masalah atau situasi yang ada di sekitar kita. Karena dalam menghadapi situasi tersebut itu merupakan bagian daripada jihad, yaitu jihad nafas ya, jihad jihad untuk
mengontrol emosional diri kita sendiri. Nah, dalam hal ini bisa diaplikasikan atau bisa dicontohkan ketika kita bermain sosial media atau teknologi. Di sana banyak berita atau postingan-postingan yang mengarah kepada konteks fitnah gitu, seperti itu. Sehingga dalam hal ini kita perlu bisa memilah dan memilih mana sosial media yang sekiranya bisa kita jadikan acuan dan mana postingan atau sosial media yang perlu kita hindari, seperti itu. Karena terkadang orang itu sering kebawa emosional atau suasana hatinya itu sering kebawa pada FYP yang ada pada sosial media. Oleh karena itu kita harus bisa menahan, kita harus bisa menyaring, kita juga harus bisa memilah dan memilih mana sosial media dan mana postingan yang tidak ada indikasi yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, seperti itu. Terima kasih.